Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi. Sistem respirasi adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran zat karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan proses respirasi pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata terbagi menjadi 5, yaitu protozoa, insekta, arachnida, krustacea, dan cacing. Yang pertama yaitu protozoa. Protozoa tidak memiliki organ pernafasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi mengandalkan membran sel yang berada di kulit mereka. Sistem pernafasan protozoa mengandalkan pernafasan secara difusi. Maksudnya adalah ketika protozoa bernafas, konsentrasi sisa metabolismenya justru semakin meningkat. Hal itu terjadi karena perbedaan takaran oksigen di dalam dan di luar sel. Konsentrasi sel akan menjadi lebih banyak di luar sel dibandingkan dengan di dalam sel. Hal ini mengakibatkan oksigen masuk ke dalam sel secara berdifusi. Selanjutnya, meningkatnya konsentrasi sisa metabolisme berupa karbon dioksida di dalam sel membuat karbon dioksida di dalam sel lebih banyak dibandingkan di luar sel, dan karbon dioksida akan berdifusi keluar sel. Yang kedua yaitu cacing. Hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar dan pada umumnya bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Kulit cacing pada umumnya memiliki banyak kapila darah dan juga kelenjar lendir yang secara kontinu akan selalu menghasilkan lendir. Lendir yang dihasilkan ini memiliki manfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah, sehingga oksigen akan mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh cacing melalui proses difusi ini akan berikatan dengan hemoglobin di dalam plasma darah, sehingga membentuk oksihemoglobin yang kemudian siap diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Zat sisa pembakaran yang berupa karbohidrat dan juga uap air kemudian akan dikeluarkan melalui permukaan kulit cacing melalui proses difusi. Yang ketiga yaitu krustacea. Krustacea bernafas dengan bantuan insang buku dan insang timba. Insang buku adalah bagian insang yang tumbuh dari bagian dasar tubuh dan dinding tubuh krustacea yang saling berdekatan. Pada insang buku terdapat lamela dan filamen yang merupakan tempat pertukaran gas. Air yang membawa oksigen mengalir dalam tubuh dengan bantuan gerakan mendayung insang timba. Insang timba terbentuk seperti bulan sabit dan merupakan penjuluran atau bagian mulut yang memanjang. Aliran air yang membawa oksigen masuk ke dalam ruang barankial yang berada di belakang barafak dan di antara kaki udang dan kemudian akan diteruskan menuju lamela, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang fungsinya sama dengan fungsi alveolus pada manusia. Yang keempat yaitu arachnida. Arachnida bernafas menggunakan paru-paru buku saat di darat. Jika sedang berada di air menggunakan insang buku. Hewan yang termasuk ke dalam golongan arachnida adalah laba-laba. Paru-paru buku adalah bagian abdomen atau perut yang melekuk ke dalam atau melakukan impregnasi. Disebut paru-paru buku karena di dalamnya banyak terdapat lamela yang bentuknya menyerupai halaman buku. Tiap paru-paru buku memiliki sejenis lembaran-lembaran tipis yang tersusun sejajar dan biasanya disebut dengan lamela. Selain itu, paru-paru buku pada arachnida juga memiliki spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara dan luar dalam tubuh arachnida. Pernafasan pada arachnida dipengaruhi oleh gerakan otot mirip seperti proses inspirasi dan ekspirasi hewan mamalia yang menggunakan paru-paru. Hal itu disebabkan sistem pernafasan dengan menggunakan paru-paru buku dan juga insang buku prosesnya sama dengan proses pernapasan pada mamalia, karena memang paru-paru buku dan insang buku memiliki fungsi yang identik dengan paru-paru. Yang kelima yaitu sistem respirasi pada insekta. Secara umum, sistem pernafasan pada insekta ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Fase inspirasi ini biasanya memakan waktu 1/4 detik. Pada saat spirakel membuka,
Pada fase ini, otot pada kerangka luar suatu serangga akan mengendur dan tubuhnya mengembang, sehingga udara luar dapat masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu di dalam trakeol akan menjadi proses pertukaran gas dengan sel-sel tubuh, di mana oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Selanjutnya pada fase ekspirasi, otot kerangka luar pada serangga akan mengkontraksi sehingga karbon dioksida akan menuju ke trakea dan akan keluar melalui spirakel. Selanjutnya proses respirasi pada manusia, yaitu dimulai dari hidung. Udara pertama kali masuk ke dalam saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan masuk melalui laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga kemungkinan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan.